Bagi saya ini penting untuk saya bahas. Terserah mau ada yang terima mau nggak terima. Nanti kalau selesai saya bahas ini ada yang nggak terima, datang aja di homestay saya, langsung hadap-hadapan masa jalan belakang. Saudara-saudara, ini sebentar lagi, beberapa hari lagi kita akan memilih presiden. Betul? Saudara-saudara, ikuti saya lagi. Kita ngaji lagi. Ada dalilnya bukan enggak? Ada. Makanya ikuti saya. Siap ikut? Siap ngaji? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabiullah Adam alaihi salam, idza aradtum an fi'la syai'in faqaddimu thalathata asya' fa ihda min thalatha istasyiru akhyar. Nabi Adam alaihissalam berkata, wahai manusia, jikalau kalian ingin melakukan hal apapun, perkara apapun, perbuatan apapun, pilihan apapun, maka sebelum melakukan itu dahulukan 3 perkara. Salah satu dari 3 perkara itu, hendaklah kalian bermusyawarah dengan orang-orang saleh, dengan para ulama, minta pendapat ulama, minta nasihat ulama, minta pandangan ulama. Karena andaikan dulu aku minta nasihat malaikat dalam memakan buah khuldi, maka pasti malaikat akan memberikan pendapat untuk jangan aku memakan buah khuldi tersebut. Sayangnya dulu aku tidak meminta nasihat dan pendapat dari para malaikat. Nah, di sini berarti Nabi Adam mengajarkan kepada kita, di dalam mau melakukan hal apapun, perbuatan apapun, sebelum melakukan itu ada 3. Saya bahas 1, nanti kalau datang lagi boleh saya bahas. Ada 3. Salah satunya hendaknya bermusyawarah dengan orang-orang saleh, minta pendapat ulama, minta nasihat ulama dalam hal apapun. Dalam hal apapun kalian punya pilihan atau pilihan apapun. Contoh, ibu-ibu punya anak baru lahir, mau minta nama, datang dong nama, datang orang-orang saleh kepada tuan-tuan guru, ustaz, Haji Abi, datang, Ustaz Abi, saya ini baru punya anak, nama yang bagus apa? Pasti beliau akan mengatakan nama yang bagus itu yang pakai abad, itu sunnah. Abdul Rahman, Abdul Rauf, Abdul Somad, Abdul Malik, Abdul Wahab, itu hukumnya sunnah. Terus kasih nama anakmu dengan nama-nama para nabi, itu sunnah. Ada Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Yusuf, Zakaria, Yahya. Kasih nama anak kamu sesuai hadis Nabi, tasammau bismi, bernamalah dengan namaku, nama Rasulullah. Siapa? Muhammad, Ahmad, Toha, Mustafa, Mujtaba, Murtada, Murtabo, Yasin, dan lain-lainnya. Sunnah ngasih nama anak dengan nama-nama orang soleh, para imam, para sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Usamma, Zaid, Haris. Kemudian para imam Malik, Hanafi, Syafi'i, Hambali, Syadili, Abdul Qadir Jailani, Suyuti, dan lain-lainnya. Itu hukumnya sunnah. Salim, Alwi, Ali, yang nama-nama berarti bagus, berarti baik, makruh memberi nama anak dengan nama-nama orang fasik, Aleh, Joni, Hengki. Itu hukumnya haram memberi nama anak dengan nama-nama dewa, Krishna,
Wisnu, Sinta, Rama. Saya tanya jawab, banyak nggak di Indonesia anak-anak Islam namanya Rama? Banyak nggak? Namanya Krishna banyak nggak? Namanya Wisnu banyak nggak? Haram. Kenapa? Karena orang tuanya goblok, nggak mau minta pendapat ulama, nggak mau minta nasihat ulama. Coba saya tanya, di Aceh kira-kira ada nggak nama-nama dia? Anda bilang nggak ada. Kalau ada gimana? Ada aja kan? Makanya selalu minta nasihat ulama, selalu minta pendapat ulama. Itu dalam hal milih nama, minta nasihat ulama hal kecil, apalagi dalam memilih pemimpin, apalagi dalam memilih presiden, minta nasihat dan pendapat dari ulama agar kalian tidak tersesat. Sebab kenapa? Saudara-saudara, ingat kata-kata saya, suara-suara kalian besok pada hari pencoblosan, suara-suara kalian yang menentukan nasib bangsa ke depan, suara-suara kalian yang menentukan makmur atau jaya atau tidaknya atau sengsaranya Indonesia ke depan, suara-suara kalian yang menentukan apakah Indonesia akan dapat pemimpin yang baik atau pemimpin yang buruk, pemimpin yang adil atau pemimpin yang zalim. Suara-suara kalian yang menentukan besok ke depan Indonesia akan jadi negara yang kuat atau negara yang lemah. Indonesia akan jadi negara yang tegak berdiri sendiri atau negara yang selalu mengemis dan hutang kepada negara-negara lain. Suara kalian yang akan menentukan. Maka jangan sampai kalian salah dalam memilih presiden. Jangan sampai kalian memilih capres-capres yang menjadi pengkhianat bangsa. Saudara-saudara, jangan kalian pilih capres yang pengkhianat, yang gak setia, yang gak amanah. Kalau ulama saja dikhianati, bagaimana dengan bangsa dan rakyat, saudara-saudara? Jangan kalian pilih capres-capres yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara-negara dinasti. Tahu dinasti dari bapak kekuasaannya turun ke anak, nanti turun lagi ke anaknya. Jangan kalian jual suara kalian. Saya tanya masyarakat Aceh, mau jual suaranya? Saya tanya rakyat Aceh, bisa disogok, bisa disuap, bisa dibeli, maka tunjukkan kepada mereka pengkhianat bangsa. Kami masyarakat Aceh, kami anak-anak yang berdiri di tanah Selami Mekah, kami bersumpah demi Allah bahwasanya kami tidak akan membiarkan sejengkal tanah pun di Indonesia bagi para pengkhianat bangsa. Kami putra-putri Aceh bersumpah, kami putra-putri Aceh, kami putra-putri yang berdiri di atas tanah yang bersimbah darah para ulama, darah para syuhada. Kami bersumpah, kami akan menyampaikan kebenaran melawan kezaliman. Kami putra-putri Aceh akan berada di barisan paling depan melawan kezaliman sampai titik darah penghabisan. Orang Aceh nggak bisa dipilih, orang Aceh nggak bisa disuap, betul, nggak bisa disogok, betul. Sekalipun ada ya paling 1, 2, 3 orang, nggak bisa dipungkiri, betul. Makanya saya tanya, ayo coba masyarakat Aceh jawab yang keras. Nanti mau ikut ulama apa enggak? Siap ikut komando ulama? Siap ikut komando ulama? Tapi ulama ada 2. Saya jelasin dulu. Ulama ada 2. Mau tahu? Capek saya. Saya punya apa? Visi ini udah kayak dulu. Saya ceramah dari umur
14 tahun. Sekarang umur saya sudah 38 tahun. Coba kalian hitung, berapa puluh tahun sudah keliling Indonesia semua, maka fisik saya nggak sekuat dulu. Nah, tadi saya ngomong apa lupa saya, sebab di otak saya ini nol. Ulama itu ada dua. Yang pertama, yang satu, ada ulama yang lurus, ulama yang istiqomah, nggak bisa dibeli, nggak bisa disuap, nggak bisa disogok, tidak pernah mengkhianati umat, nggak punya kepentingan apa-apa. Yang kedua, ada ulama-ulama anjing, ustaz-ustaz anjing, kiai-kiai anjing, habib-habib anjing. Kenapa saya bilang anjing? Nanti saya jelasin. Karena saya udah bilang, saya setiap mengatakan sesuatu itu saya ada. Iya. Saudara-saudara, kamu tahu anjing Ashabul Kahfi? Ashabul Kahfi tahu? Setia nggak dia? Setia nggak? Bahkan kalau kamu punya anjing, kamu kasih makan anjing kamu, itu anjing tahu nggak kamu majikannya? Tahu nggak kamu tuannya? Dia bakal tinggalkan kamu? Kebanyakan dia bakal tinggalkan kamu. Suatu saat kamu gak ada makanan, itu anjing cari makan buat kamu. Itu anjing. Nah, ada ulama Allah kasih anugerah apa? Ilmu. Allah kasih anugerah karunia, hadiah ilmu, amanah dari Allah. Tapi alimun alladzi yaj'alu ilmahu abi'an ra'yil muluk. Ulama, ustaz, kiai, habib yang dimana ilmu mereka jadikan untuk mengikuti kemauan para penguasa. Penguasa mau yang halal jadi haram. Coba ustaz, kiai, habib, ini gimana caranya halal jadi haram? Mereka bakal cari-cari tahu bagaimana caranya yang halal jadi haram. Coba ustaz, kiai, habib, ini haram nih, coba bikin halal dong. Mereka akan mencari-cari tahu bagaimana caranya yang haram tersebut menjadi halal. Nah, saudara-saudara, saya tanya, mereka khianat gak sama Allah? Khianat gak sama Rasulullah? Khianat gak? Berarti ulama apa? Bukan anjing, lebih anjing dari anjing. Berarti bilangin anjing itu setia, berarti lebih anjing dari anjing. Saya tanya, mengikut yang mana? Bukan babi. Lebih mulia bangkai babi dari ulama seperti itu, saudara. Bukan babinya lagi, bangkainya lebih mulia. Saya tanya, masyarakat Aceh mau ikut mana? Yang lurus apa yang anjing? Lurus apa yang anjing? Saya tanya masyarakat Aceh, jawab semua yang keras. Waktu tsunami, Habib Rizik datang ke Aceh. Ribuan laskar FPI bantu ke Aceh, baik bantu tenaga ngangkatin mayat, betul, bantu sembako apa semua korban-korban yang masih hidup, betul. Saya tanya, Habib Rizik pernah khianati umat? Habib Rizik pernah khianati Aceh? Habib Rizik pernah mengkhianati umat Aceh? Bahar bin Smith pernah meninggalkan umat? Bahar bin Smith pernah khianati Aceh? Bahar bin Smith pernah meninggalkan umat Aceh? Nah, saudara-saudara, kemarin dari 6 bulan yang lalu saya sudah ceramah keliling Indonesia untuk menyerukan kepada umat, rakyat dan masyarakat untuk memilih presiden dari hasil ijtima ulama. Sebab kenapa? Sebab kenapa ulama yang hadir di ijtima kemarin ada juga dari Aceh yang hadir. Saya tanya, siapa yang hadir di Aceh kemarin? Ada nggak sini? Tengku Zainuddin hadir? Jawab ya. Tengku Zainuddin dibayar sama capres? Tidak. Dibayar? Tidak. Dibayar sama panitia? Beli tiket sendiri? Beli tiket sendiri? Bayar hotel? Tidak. Bayar hotel? Bayar sendiri? Makan? Sendiri. Ulama dari Indonesia semua beli tiket, datang, bayar sendiri, nginep di hotel, bayar sendiri, makan sendiri. Kalau ulama yang lain, capres yang ngasih uang, nih ambil itu,
Bagaimana caranya umat giring suara mereka untuk pilih saya? Ada yang ulama begitu, tapi istimewa ulama kemarin enggak. Kami semuanya sendiri. Saya dari 6 bulan yang lalu udah dihitung-hitung itu saudara-saudara. 6 bulan saya ceramah keliling sampai bulan ini, perkiraan itu sekitar 8 juta suara, 7.800.000 ya, sekitar 8 juta suara yang akan diperoleh. Itu cuma saya, belum nanti dari yang lain-lain, yang dimana itu untuk capres hasil istimewa ulama. Nah, kemarin istimewa ulama itu ada ahlul halil wal adli, panjang kalau saya mau jelasin. Intinya kemarin para ulama berkumpul bermusyawarah. Bukankah ulama kewajibannya ya'muruna bil ma'ruf, menyerukan kepada kebaikan? Iya kan? Ulama pasti ngasih kalian yang terbaik. Nggak mungkin saudara-saudara ulama-ulama yang ngurus itu menyesatkan, nggak mungkin. Nah, kemarin di situ ada tukar pendapat, ada debat, ada berpikir. Kita lihat kalau tiga-tiganya baik, sama aja nih Anies, Prabowo, siapa lagi Ganjar. Andaikan kalau tiga-tiganya baik, maka kita pasti akan memilih yang paling baik. Kalau tiga-tiganya baik, nggak mungkin kita pilih tiga-tiganya, pasti harus salah satu kan. Nah, kalau tiga-tiganya baik, akan dipilih yang paling baik. Anggap tiga-tiganya bangsa. Kalau tiga-tiganya bangsa, maka yang dipilih yang paling ringan kebangsaannya. Kalau tiga-tiganya buruk, yang dipilih yang paling ringan keburukannya. Itu pun kita lihat juga track recordnya mereka bagaimana, dulu bagaimana mereka. Apakah ada khianat? Siapa yang pernah berkhianat di antara tiga itu? Kita lihat. Kita lihat. Kita lihat. Kita lihat track recordnya. Ini yang khianat dulu, siapa yang gak amanah? Kok kalian jawab? Di antara tiga ini ada nggak yang pernah korupsi? Nah, itu kita lihat semua itu. Partai-partai pendukungnya seperti apa? Kita lihat semua, bukan juga. Kita lihat sehingga dari tiga pilihan tersebut, mau dia tiga-tiganya baik atau tiga-tiganya buruk, sehingga keluarlah keputusan dari hasil istimewa ulama. Kami menyerukan, mengajak umat, masyarakat dan rakyat untuk memilih dan memenangkan Anies Baswedan. Saya tanya semuanya, masyarakat Aceh siap menangkan Anies? Siap menangkan Anies? Siap menangkan Anies? Siap menangkan Anies? Allahu Akbar. Indonesia merdeka. Allahu Akbar. Tapi saya peringatkan, wahai Anies Baswedan, wahai Muhaimin Iskandar, kami akan sekuat tenaga untuk memenangkan kalian dalam pemilu tahun ini. Akan tetapi kalau nanti kalian jadi, insya Allah jadi, amin. Kalau kalian jadi presiden dan wakil presiden, terus kalian khianat, kalian ingkar janji, kalian khianat bangsa, khianat rakyat, demi Allah, Pak Habib Smith orang pertama yang akan melawan kalian dari kursi kepresidenan. Saya tanya, kalau gini adil nggak? Adil nggak? Adil nggak? Pilih-pilih dulu. Tapi kalau nantinya dia ingkar janji, kita sikat, kita hajar, betul. Jangan fanatik buta. Fanatik buta itu pintar ngomong, tutup mata, tutup telinga. Keserimannya dibiarin. Oh, kalau Pak Habib Smith nggak ada. Walaupun saya menyuruhkan umat pilih Anies, kalau nanti dia jadi khianat, Pak Habib Smith akan lawan dia di kursi kepresidenan. Makanya saya tanya semua masyarakat Aceh, siap ikut komando ulama? Ya. Siap ikut komando yang besar? Sebab kenapa? Saya kasih tahu sama kamu.
begini, pejabat aparat dari RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, presiden, anggota dewan butuh sama rakyat, butuh sama masyarakat kalau ada maunya doang. Betul? Ini yang terjadi, saudara-saudara. Oh, istri-istrinya capres pakai jilbab, mak lanteng pakai jilbab. Tahu mak lanteng? Tahu? Saya dulu pernah dilaporin. Kalau ada yang ngomong saya pulang. Ada yang ngomong saya pulang. Saya dulu pernah dilaporin sama Hasto, ketua PDI. Dilaporkan masalah apa? Katanya saya hina Tawati dengan sebutan Mak Banteng. Akhirnya saya dipanggil sama cybercrime, diperiksa lah sama polisi. Duduk saya begitu. Kata polisinya, apakah benar Habib menyebut Ibu Megawati dengan sebutan Mak Banteng? Oh, benar sekali. Saya jawab, benar sekali itu. Kenapa Habib? Nah, saya ajari kau Pak ya, tulis merah ya. Mak Banteng itu lakop. Lakop itu gelar. Setiap lakop pasti ada nisbat. Satu contoh, Abu Nawas, tahu? Abu Nawas itu lakop, gelar, bukan nama, bukan namanya. Nisbatnya, penyandarannya apa? Karena dia Abu Nawas itu bapaknya kerah nih, kerah baju. Karena dia kalau pakai kerah, kalau pakai baju, kerahnya itu lebih panjang dari kepalanya. Makanya dinamain bapaknya kerah baju. Ada di Aceh, Syekh Abdul Rauf As-Singki. As-Singki itu lakop. Itulah nisbatnya, penyandarannya apa? Karena beliau berasal dari daerah Syekh Yasin Al-Fadani. Al-Fadani itu lakop karena beliau berasal dari Padang. Syekh Abdul Somad Al-Palembani. Kenapa? Karena Palembang, Al-Palembani itu lakop, nisbatnya karena beliau berasal dari Palembang. Nah, sekarang saya tanya sama Bapak, Megawati itu ketua umum apa? Enggak, dijawab Bapak, kalian di bonus ya. Ketua umum apa? PDI lambangnya apa? Saya bilang, karena PDI lambangnya Banteng, makanya saya panggil Mak Banteng. Kalau PDI lambangnya monyet, saya panggil Mak Monyet. Terus berarti SBY, ya iya SBY, partainya lambang apa? Mercy, berarti bapaknya Mercy. Abu Rizal Bakri, Beringin, berarti bapaknya Beringin. Ya begitu aja, nggak repot. Presiden, iya juga. Capres-capres kalau mau pemilu, wow, tiba-tiba jadi santri, saudara. Pakai peci, datang ke pondok-pondok pesantren, ke ustaz, kiai-kiai, habib-habib, ya betul. Datang ke masjid, betul. Ada yang jadi bintang iklan wudhu. Pokoknya macam-macam. Ada lagi yang berjanji, banyak ini. Ya, mau presiden, mau anggota dewan, mau gubernur, wali kota sampai ke bawah. Saya berjanji, kalau saya jadi, saya tidak akan makan gaji saya. Banyak nggak yang wudhu? Banyak nggak? Banyak nggak? Maka saya sampaikan kepada mereka yang sudah janji begitu. Bangsat, biadab, bajingan. Iya, kalian nggak makan gaji kalian. Gaji presiden berapa? Gaji anggota dewan berapa? Gaji gubernur berapa? Paling 60 juta, 70 juta, 40 juta. Memang kalian nggak makan, tapi yang kalian makan triliunan harta bangsa dan rakyat Indonesia. Betul? Betul? Saya berjanji memakmurkan rakyat. Saya berjanji mensejahterakan rakyat. Rakyat mana yang makmur? Nah, rakyat mana sejahtera? Pengangguran makin banyak. Tenaga kerja dari Cina yang makmur, perusahaan-perusahaan Cina, Amerika, perusahaan-perusahaan asing.
mencari puncak di negara kita sendiri, saudara. Makanya saya tanya, ketidakadilan seperti ini lawan membiarkan, lawan membiarkan, kezaliman lawan membiarkan. Kalian jangan mentang-mentang punya pangkat jabatan, hei presiden, hei kapolri, hei apa para menteri-menteri, hei panglima TNI, hei anggota dewan, hei para gubernur, hei polisi tentara, hei para wali kota, camat, bupati, kalian semua jangan bangga dengan pangkat dan jabatan kalian. Hei kalian jangan seenak-enaknya berbangsa kepada rakyat, semena-mena kepada rakyat, masyarakat sipil. Kalian torongkan senjata, serangkan senjata kalian berasal dari keringat dan darah rakyat. Kalau mau torongkan senjata tuh OPM bisa torongkan senjata. Polisi, kalau ada polisi torongkan senjata ke masyarakat sipil yang nggak bersalah, itu namanya polisi goblok, saudara-saudara. Jangan mentang-mentang kalian punya pangkat jabatan, jangan. Ini Indonesia bukan punya nenek moyang kalian, betul? Betul. Indonesia bukan milik presiden, betul? Betul. Indonesia bukan milik Kapolri, bukan milik Panglima TNI, bukan milik partai manapun, bukan milik PDI, bukan milik PKS, bukan milik Demokrat, bukan milik PKB, bukan milik Nasdem, bukan milik apa lagi? Nanti kalau Gerindra, bukan milik siapa lagi? Hanura. Nah, pokoknya Indonesia bukan milik partai manapun, tapi Indonesia milik kami, bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Allahu Akbar. Jangan macam-macam sama rakyat, betul? Betul. Mentang-mentang punya pangkat jabatan disebut seenaknya sama rakyat, saya maafkan kau. Iblis saja saya makan, baru cuma kalian para pengkhianat bangsa. Betul? Betul. Oleh karenanya, makanya kenapa saya keluar masuk penjara, ya karena inilah saya menyampaikan kebenaran. Suara rakyat yang saya wakilkan, yang saya tegakkan keadilan. Saudara-saudara, saya 11 kali masuk penjara, 11 kali keluar masuk penjara. Untuk apa? Untuk membela rakyat, bela bangsa, bela negara, menegakkan keadilan, melawan kezaliman. Sampai-sampai kalian tahu, saya baru bebas 1 hari dari lapas Pondok Ranji. Saya bebas siang, malamnya saya ceramah. Ketika malam saya ceramah, besoknya saya langsung dibawa ke Nusa Kambangan. Nusa Kambangan, penjara paling maksimum, paling tinggi, paling ketat di Indonesia, berada di tengah-tengah laut. Di borgol tangan saya, dari borgol tangan nyambung ke perut, dari borgol perut itu nyambung sampai ke kaki, saudara-saudara. Saya dibikin seperti penjahat besar. Kalau kalian ingat Cut Nyahdin pernah di borgol seperti itu, pernah lihat? Nah, seperti itulah saya di borgol. Seperti itulah saya di borgol. Tangan saya, perut saya, kaki saya. Saya dibikin seperti penjahat besar. Saya tanya, saya penjahat? Saya penjahat? Saya bandar narkoba? Saya wali uang rakyat? Saya merugikan negara? Kalian mau tahu gara-gara apa saya diperlakukan seperti itu? Gara-gara apa? Gara-gara ceramah saya. Apa isi ceramahnya? Waktu itu lagi PSBB, saudara-saudara. Lagi PSBB. Ketika itu saya keluar penjara, saya nggak pakai mikir, langsung saya bela rakyat. Saya bilang, wahai presiden, wahai para pejabat, rakyat kalian turun dalam rumah, tapi kalian tidak berikan kebutuhan pokoknya. Itu ceramah yang bikin saya masuk lagi. Saya tanya, itu ceramah, kata mereka provokasi. Itu provokasi? Provokasi? Provokasi itu pembelaan itu. Apa itu? Provokasi itu? Terus apa? Pembelaan. Apa?
Yang kedua saya bilang, hei presiden, hei pejabat, warung-warung kecil milik pribumi yang ada di Jakarta dan sekitarnya, warung Batak, warung Aceh, warung Sunda, warung-warung kecil kalian paksa tutup, tetapi mal-mal dan perusahaan asing tetap buka di masa corona. Yang ketiga saya bilang, pengangguran lagi banyak-banyaknya di Indonesia di masa corona, tapi tenaga kerja dari Cina tetap kalian kirim ke daerah Morowali, Sulawesi. Salah saya ngomong begitu, salah. Kalian sebagai rakyat jawab, kata mereka itu meresahkan atau pembelaan? Meresahkan atau pembelaan? Saya tanya masyarakat Aceh, terwakilkan tidak? Tapi gara-gara itu saya ditahan lagi, dipenjara lagi, diborgol tangan punten kaki saya. Kenapa? Karena saya bela rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan, rakyat yang menderita. Saudara-saudara, sekarang saya sudah muak, saya sudah tidak peduli mau saya penjara kek, ditembak kek, diracun kek, dibunuh kek, saya tidak peduli. Untuk bangsa, untuk rakyat, untuk Islam, jangan di penjara. Nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya untuk tumpah azab saya. Makanya saya wasiatkan kepada kalian, wahai para pemuda-pemudi Aceh, saya tidak tahu kapan saya mati. Bisa saja saya diracun, saya ditembak, saya dibunuh. Berjanji kalian, kalau nanti saya mati berjuang di jalan Allah untuk membela bangsa Islam, agama dan rakyat, berjanjilah kalian bahwasanya jangan pernah kalian padamkan api-api perjuangan yang selama ini saya jalankan. Siap lanjutkan perjuangan, siap lanjutkan perjuangan, siap lanjutkan perjuangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indonesia merdeka, hidup rakyat, hidup masyarakat, hidup Aceh, hidup Aceh. Allahu Akbar. Mudah-mudahan ke depan Indonesia Allah berikan pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, yang bisa mensejahterakan rakyat, pemimpin yang bisa membawa Indonesia menjadi negara yang dihormati dan disegani oleh negara-negara lain. Jangan kita yang tunduk sama Cina dan Amerika, jangan kita bergantung sama Cina dan Amerika. Kalau perlu biarkan negara Cina, negara Amerika yang tunduk dan bergantung kepada Indonesia, saudara. Kenapa? Karena kita punya kekayaan alam yang tidak pernah dimiliki oleh mereka. Betul? Cuma pejabat-pejabat bangsa ini, kalau pahlawan zaman dulu mereka kan musuh penjajah. Kalau pejabat-pejabat bangsat yang sekarang kebanyakan nggak semua, kebanyakan mereka undang itu penjajah gaya baru, mereka kalungkan bunga, dan mereka tahu penjajah gaya baru itu yang merampok kekayaan alam Indonesia, mereka yang undang sekarang. Nah, seperti ini lawan atau biarkan? Lawan atau biarkan? Nanti kalian di penjara gimana? Siap? Penjara? Di penjara, dibunuh, ditembak, anak kalian jadi yatim, istri kalian jadi janda. Siap mati demi Islam, siap binasa demi Indonesia, siap hancur demi bangsa. Allahu Akbar. Insya Allah kemenangan akan Allah berikan kepada kita semua. Dan yang paling penting, ingat terakhir, ingat ini, kalian yang pilih 01 atau ada yang pilih 02, 03, itu pilihan masing-masing, karena Indonesia negara demokrasi. Yang penting jangan saling menghina, menghujat dan mencaci maki. Yang 03 biarkan 03,
Yang 02 biarkan dia 02. Kalian yang 01 ya 01. Yang penting jangan menghina, jangan mencaci, dan jangan saling memaki. Betul. Apa senjata ini? Rencong. Yang penting nanti pemilu jangan curang aja. Betul. Betul. Kalau pemilu curang, yang ngomong bukan lidah, tapi rencong yang berbicara. Betul. Kalau pemilu curang, rencong yang berbicara. Siap kawal pemilu damai? Siap kawal pemilu damai? Siap kawal pemilu adil? Allahu Akbar. Terakhir sebelum saya tutup, terus saya punya penyakit jantung namanya apa, kardiomiopati. Kardiomiopati itu nggak boleh terlalu capek, nggak boleh terlalu, itu biasanya langsung saya nggak sadar. Makanya walaupun sedikit insya Allah bermanfaat. Insya Allah ini bukan terakhir kali kita berjumpa, bukan terakhir kali kita saling menatapkan wajah. Insya Allah tahun depan kita bisa berjumpa lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir sebelum saya tutup, saudara-saudara masyarakat Banda Aceh yang saya cintai dan saya muliakan, ketahuilah saya punya pondok pesantren itu gratis. Duduk. Santai deh. Saya datang itu jarang-jarang, bisa 3 tahun sekali. Duduk santai. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya punya pondok pesantren itu kan gratis. Kenapa? Karena saya lihat banyak pondok-pondok pesantren sekarang ini, pondok-pondok pesantren sekarang biayanya mahal. Kasihan anak-anak yang susah pengen ngaji, dan pesantren saya gratis. Banyak anak Aceh pondok di sana, dan anak-anak Aceh di pesantren saya itu saya jadi bagian keamanan. Yang jaga pos 1, pos 2, pos 3 itu semua anak Aceh semua. Jadi kalau saya bilang jangan masukkan siapapun yang mau ketemu sama saya kecuali udah koordinasi. Mereka taat, mau siapa kayak nggak pernah masuk ke mereka. Kalau anak-anak lain kan mungkin bisa ada takutnya apa. Tapi kalau anak-anak Aceh yang mau tempat saya itu, saya bilang saya bilang nyawa siap lokasi. Katanya jangankan 1 nyawa, andaikan belum andaikan belum punya 1000 nyawa, 1000 nyawa belum kasih buat anda. Murid Aceh udah banyak, tinggal istri Aceh belum. Ini kalau istri saya tahu di Jakarta, habis saya pulang ini. Jadi karena pesantren saya gratis dan saya haramkan pesantren saya itu ikhtiar, kehati-hatian saya pribadi saya sendiri untuk tidak mau menerima haram jadah saudara bantuan dari pemerintah. Makanya saya bebas mau ngomong apa aja. Ada kan Ustadz, Kiai, Abi, Tuan Guru, Tengku, itu pejabat nggak benar, nggak beres. Kenapa nggak ditegur? Ulun nggak enak negur, kemarin habis ngasih uang 100 juta buat bayar ulun. Banyak nggak itu? Banyak ya? Tapi nggak apa-apa. Nah saya jaga, kenapa? Agar apabila suatu saat pejabat-pejabat itu melakukan kezaliman, maka tidak ada dalam hati saya rasa apapun untuk bisa menegur kezaliman.
makanya pada kesempatan ini saya harapkan semua yang hadir untuk bisa mengeluarkan harta dari jalan Allah. Siap mengeluarkan harta? Orang Aceh kalau beli makanan 50.000, kopi berapa kopi? Kopi yang enak, kalau pergi ke kafe makan minum berapa? Sekali datang makan minum 50. Nah ada 100 lah, sepakat 100 ya. Nah itu bakal hilang nggak? Itu makanan minuman yang kau makan hilang nggak? Binasa nggak? Hancur nggak? Kau rela mengeluarkan 100.000 untuk yang hancur, itu yang binasa. Kenapa kau tidak rela mengeluarkan 100.000 untuk yang kekal bagi di jalannya Allah, itu untuk pesantren di sini? Coba kau pikir, buat makan tadi itu enak, makan segulai apa namanya tadi kita makan itu kita makan apa itu yang kuah ya, ada gulai itu, gulai ikan, kepala ikan ada, itulah asam gula, asam keuang. Untuk itu aja kalian rela keluar 100-200 masa buat akhirat lagi. Sambil kita menyanyikan mars kepada Rasulullah. Nanti panitia atau laskar tolong pulang sorban sampai ke belakang sana. Jangan cuma jamaah. Ada tuan-tuan gurunya, beliau katanya tuan guru Masya Allah masih muda, tapi beliau punya abah, punya daya besar, beliau juga. Kemudian semuanya pelosok pun terjadi semua di sini. Ya, jangan hanya jamaah, tuan gurunya juga ini semua ini. Iya, makanya jamaah ini tuan gurunya enggak. Maksudnya tuan guru ngasih contoh dulu, ngasih apa? Pasti jamaahnya sih ikut belum. Siap? Nah, yang punya HP nyalakan flash HP-nya, kita bersolawat sambil menyanyikan prajurit pembela Rasulullah. Ayo nyalakan flash HP-nya paling belakang, ibu-ibu ayo semuanya. Yang semangat, ada hadro, nggak ada? Nggak ada hadro? Nah, harus seperti hadro lagi. Nyalakan flashnya, duduk jangan ada bunyi. Kecuali panitia nanti yang kita sorban. Semuanya, prajurit pembela Rasul. Bangkitlah, satukan aku, musuh di depan mata lawan dia, berdarah untuk agama dan negara, kematian maju terus maju habis kami berjalan rela binasa demi wahai prajurit pembela tanpa lelah walau harus takkan mundur semuanya. Salatullah salamullah ala taha rasulullah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, salatullah salamullah ala taha rasulullah, salatullah ala yasin tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bakri ya Allah, salatullah salamullah rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, prajurit pembela Rasulullah,
saya berdarah dama dan negara tercinta. Maju ayo maju, pengkhianat bangsa. Wahai prajurit, walau harus, walau satu langkah, takkan mundur, takkan mundur, walau satu langkah, takkan mundur, walau satu langkah. Mudah-mudahan Allah hadisi pada perjuangan bangsa. Terakhir sebelum saya tutup, untuk para aparat kepolisian saya memberikan apresiasi karena telah menjaga acara ini, baik aparat polisi atau TNI, sehingga acara berjalan tertib dan damai. Tapi kalau andaikan mau panggil panitia karena isi ceramah saya, jangan panggil panitia. Kalau mau ancam, jangan ancam panitia. Kalau panggil saya, ancam saya, teror saya Bani Smith memperjuangkan, saya bertanggung jawab atas apa-apa yang saya sampaikan pada malam hari ini, saudara. Jadi kalau mau panggil jangan panggil panitia, jangan panggil panitia, jangan ancam panitia. Panggil saya, ancam saya. Mumpung saya masih ada di situ. Di mana? Di homestay itu, homestaynya siapa itu nggak tahu. Aman, aman, aman. Hidup Aceh, hidup Aceh, hidup Islam di Mekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti habis tutup doa, saya minta tolong dikasih jalan nanti ya, buat saya lewat, tolong dikasih jalan. Saya capek, cukup lihat aja ya, kalau mau salaman dikit-dikit boleh pegang-pegang aja begitu ya. Ini saya dapat saya sampaikan, jangan pulang, duduk semua sampai kita tutup dengan doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.